Sebagai pengemban fungsi penelitian dan pengembangan di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, Balitbang telah berkomitmen membangun zona integritas sejak 2018. Hingga di tahun 2019, Balitbang Hukum dan HAM meraih predikat wilayah bebas dari korupsi. Predikat wilayah bebas dari korupsi tidak lantas membuat kami lengah diri. Kami tetap berkomitmen untuk terus berinovasi dan mereformasi pelayanan, khususnya dalam situasi yang tidak pasti akibat pandemi. Dengan berbagai transformasi digital yang telah dilakukan, pelayanan Balitbang tidak hanya menjadi lebih baik, namun juga cepat, efektif, dan efisien. Transformasi digital kami mulai dengan Sipkumham, merupakan aplikasi yang dapat mengumpulkan data permasalahan hukum, permasalahan HAM, dan pelayanan publik. Sebelumnya, Sipkumham diinput secara manual oleh pegawai di masing-masing kantor wilayah. Sejak diluncurkan pada Oktober 2019 lalu, pengembangan Sipkumham terus dilakukan. Hingga akhirnya kini, Sipkumham telah bertransformasi menjadi aplikasi yang menggunakan teknologi artificial intelligence. Dengan metode crawling data, Sipkumham dapat menjaring ribuan permasalahan hukum, permasalahan HAM, dan pelayanan publik setiap harinya, serta data tersebut dapat dipantau secara real-time guna mendukung pembuatan kebijakan berbasis bukti. Transformasi ini kemudian menghantarkan Sipkumham meraih penghargaan Top 45 dalam kompetisi inovasi pelayanan publik 2021 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pan-RB. Predikat ini menunjukkan keseriusan Balitbang Hukum dan HAM untuk tetap melayani dengan kemajuan teknologi informasi. Survei online 3A yang diluncurkan pada September 2019 juga telah bertransformasi menjadi aplikasi 3As. Tidak hanya perubahan nama, berbagai fitur dalam aplikasi mengalami pengembangan, seperti tampilan aplikasi yang lebih user-friendly, serta tersedianya 3 bahasa asing, yaitu Inggris, Jepang, dan Korea. Survei ini juga telah dibuka sepanjang waktu selama 24 jam untuk memudahkan layanan, dan kini pengisian survei sudah dapat melalui komputer. Balitbang juga telah berhasil melaksanakan konferensi internasional kedua kalinya secara virtual. Kembali memanfaatkan teknologi informasi, konferensi ini diikuti oleh pembicara dan pemakalah serta ribuan peserta dari berbagai belahan dunia. Lewat forum ini, Balitbang berhasil memfasilitasi para akademisi dan praktisi dari berbagai latar belakang guna merumuskan masa depan hukum dan HAM di era tatanan baru. Hasil konferensi yang berbentuk laporan ini kemudian menjadi rekomendasi kepada instansi terkait guna bahan usulan perumusan kebijakan. Sosialisasi hasil penelitian Balitbang Hukum dan HAM juga mengalami pengembangan. Diskusi daring bulanan bertajuk Obrolan Peneliti atau Opini yang bertujuan untuk mencerdaskan bangsa lewat kultur diskusi ini pada awalnya hanya dilakukan oleh Balitbang. Kini opini juga dilakukan oleh 33 kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM di seluruh Indonesia. Dengan tema penelitian Balitbang Hukum dan HAM, diharapkan hasil penelitian dapat disampaikan pada masyarakat secara lebih cepat, mudah, dan tanpa biaya. Masukan dari stakeholder, praktisi, dan akademisi dari berbagai wilayah tentunya menjadi nilai tambah agar hasil penelitian dapat lebih bermanfaat lagi. Kami juga menyediakan layanan narasumber yang berkompeten dari Balitbang Hukum dan HAM. Penunjukan narasumber tidak hanya pada kegiatan opini, namun juga untuk kegiatan-kegiatan lain yang membutuhkan kompetensi dari SDM Balitbang Humham. Layanan penelitian menunjukkan tren peningkatan pemanfaatan rekomendasi yang cukup signifikan. Kami sedang mengembangkan fitur pada aplikasi Elitbank di mana tiap tahap penelitian dapat termonitor lewat aplikasi. Dengan begitu, pemanfaatan penelitian pun dapat terpantau secara real-time. Selama pandemi, layanan penelitian terus berjalan. Presentasi, FGD, dan proses review serta pengumpulan data dilakukan melalui telekonferensi. Ini menunjukkan Balitbang Hukum dan HAM telah mampu beradaptasi dengan kehidupan tatanan baru. Layanan perpustakaan Balitbang Kumham memiliki sekitar 3.340 koleksi buku yang terdiri dari buku hukum,
HAM, dan umum, serta buku hasil penelitian Balitbank. Kita juga dapat melihat ketersediaan buku melalui katalog online di e-library. Dan sekarang, perpustakaan menyediakan layanan drive-thru sehingga pengguna tidak perlu masuk ke dalam perpustakaan untuk mengambil buku. Pemanfaatan e-book juga mengalami kenaikan selama 2 tahun terakhir. Sampai akhir 2021, pemanfaatan telah mengalami peningkatan sebesar 155%. Data menunjukkan proyeksi kenaikan pengguna yang signifikan dengan rata-rata kunjungan 10.000 dalam 2 tahun terakhir. Tahun ini Balitbank Kumham juga berhasil melaunching e-book dalam bentuk aplikasi di ponsel. Dengan hadirnya aplikasi e-book ini, masyarakat akan lebih mudah untuk membaca berbagai buku bidang hukum dan HAM, hasil penelitian dan jurnal Balitbank Kumham kapanpun dan dimanapun. Layanan e-jurnal menunjukkan peningkatan pemanfaatan yang terlihat dari jumlah visitor, page view, dan kutipan per tahun. Peningkatan kualitas jurnal ditunjukkan pula lewat peningkatan status jurnal HAM yang semula terakreditasi Sinta 3 naik menjadi Sinta 2. Saat ini, ketiga jurnal Balitbank sedang didorong terindeks Scopus. Tidak hanya pada pelayanan Balitbank, transformasi juga dilakukan oleh 6 komponen pengungkit. Pokja Manajemen Perubahan melakukan need assessment tim kerja pembangunan zona integritas serta coaching and mentoring secara virtual. Tidak hanya itu, program reward and punishment tetap kami terapkan karena terbukti meningkatkan kedisiplinan pegawai. Pokja Manajemen SDM menggunakan e-assessment mandiri untuk memfasilitasi pegawai Balitbank Kumham dalam melihat kesempatan diklat. Pokja Penguatan Pengawasan memanfaatkan aplikasi WhatsApp Business untuk merespon aduan dan kampanye pengendalian gratifikasi secara lebih cepat dan tepat. Selain itu, Pokja Pengawasan telah melakukan identifikasi dan analisis resiko melalui proses manajemen resiko. Diperolehnya penilaian maturitas SPIP pada level 4, yaitu terkelola dan terukur, menunjukkan pengendalian internal Balitbank Hukum dan HAM telah diterapkan secara efektif. Pokja Penataan Tata Laksana mengimplementasikan e-office lewat Simpek, Sisumaker, Elitebank, Smart DJA, dan e-performance. Pokja Penguatan Akuntabilitas mengembangkan mekanisme dan metode pengukuran pemanfaatan hasil Litbank. Pokja Layanan Publik membuat dashboard data dan survei pelayanan yang berfungsi memantau seluruh kinerja layanan secara real-time. Balitbank Kumham berinovasi membentuk Pokja Manajemen Media yang bertujuan untuk mempublikasi hasil kinerja di berbagai kanal media sosial. Dengan begitu, layanan Balitbank Kumham semakin dekat dengan masyarakat. Seluruh inovasi dan transformasi ini tidak akan berhasil tanpa komitmen dari pimpinan. Pimpinan tinggi Balitbank Kumham telah menunjukkan komitmennya dengan turun langsung dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Berbekal semangat dan kerja keras ini, Balitbank Kumham percaya zona integritas yang bersih dan melayani ada di depan mata. Kesempatan ini ingin menyampaikan testimoni terkait dengan Balitbank Hukum dan HAM bahwa dia telah melaksanakan fungsinya dengan baik sebagai think tank Kumham. Dan sebagai unit eselon 1 telah mendapatkan banyak manfaat atas hasil pengkajian dan penelitian Balitbank Hukum dan HAM. Di antaranya aplikasi 3AS yang menggambarkan IPK dan IKM Kemenkumham. Semoga Balitbank Hukum dan HAM terus berkarya untuk menghasilkan policy paper dan policy brief yang semakin pasti. Saya di sini selaku salah satu penulis yang berkontribusi di e-jurnal Balitbank Hukum dan HAM. Salah satu manfaat yang saya dapat selama menulis di e-jurnal Balitbank Hukum dan HAM yaitu adalah memberikan kepercayaan dan keyakinan. Yang kedua, prosesnya juga sangat mudah dilalui selama dari submit sampai dengan publish, dan platform yang diberikan oleh e-jurnal Balitbank Hukum dan HAM sangat familiar sehingga kita juga mudah untuk mengaksesnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saharatus Soleharoni, salah satu narasumber dan sebagai reviewer sejak tahun 2020 di Balitbank Kumham.
Sungguh saya melihat progres yang sangat luar biasa pada ragam tema penelitian dengan selalu mengetengahkan isu yang bernilai kebaharuan. Guna hasil penelitian memberikan dampak yang lebih luas dan besar, Balitbang Kumham memperbaiki sistem SIP Kumham secara berkelanjutan, menekankan kepada pengembangan artificial intelligence sebagai salah satu revolusi digital di Kemenkumham yang mampu mengklasifikasikan berita tersebut dalam isu permasalahan hukum, HAM, dan layanan publik. Hasil kerja Balitbang Kumham memberikan manfaat besar untuk seluruh lapisan masyarakat. Ini bukti nyata bahwa Balitbang Kumham tidak saja bertekad mampu menunjukkan kemampuan agility dalam segala aspek kerja ditunjukkan dengan progres gemilang, meski ditantang dengan lingkungan yang sangat dinamis dan fluktuatif. Selamat berkarya di era continuous innovation, selalu komitmen dengan nilai pasti. Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Richa Anggraini SHMH, dosen Universitas Pancasila. Saya sudah 2 kali terlibat dalam kegiatan opini. Menurut saya, apa yang dilakukan oleh Balitbang Kumham melalui kegiatan opini itu sangat positif. Pertama adalah karena melalui opini kita bisa tahu sebenarnya apa yang telah dilakukan oleh para peneliti terhadap perkembangan hukum Indonesia dan tentunya untuk bagaimana membangun sistem hukum di Indonesia agar lebih baik dan tentu dapat mewujudkan apa yang diciptakan oleh negara Republik Indonesia. Sebagai akademisi tentu sangat terbantu sekali dengan adanya kegiatan opini. Kenapa? Karena tentu mahasiswa-mahasiswa saya bisa mengetahui sebenarnya apa isu-isu terkini mengenai hukum di Indonesia, dan tentu dengan adanya opini ini terbantu untuk mencari alternatif solusi dari pemecahan isu-isu tersebut. Untuk opini, sukses selalu dan jangan pernah berhenti.